Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa belajar bersama walaupun dengan proses daring. Insya Allah tidak akan mengurangi kesemangatan kita dalam menuntut ilmu, karena pada hakikatnya menuntut ilmu itu harus ada rasa senang dan juga rasa tamak. Rasa tamak itu tidak puas dengan apa yang sudah didapat. Kita harus selalu mengupdate diri kita, mengupdate semangat kita untuk terus bergerak sehingga banyak wawasan yang akan kita peroleh. Baiklah, dalam kesempatan ini saya Ibu Dian Rizky Amalia akan mengajak anak-anak semua untuk belajar bersama, mendalami bersama tentang dirasah taqabuliyah wa tahlilul akhta'. Sekarang kita akan melihat dirasah taqabuliyah. Kalau dilihat dari artinya, yaitu adalah studi taqabul. Taqabul itu adalah pertemuan. Studi pertemuan antara dua bahasa atau lebih. Sedangkan wa tahlilul akhta adalah analisis kesalahan. Dirasah taqabuliyah dengan tahlilul akhta ini adalah dua jenis analisis ya, dua jenis studi. Yang pertama biasanya kita sebut dengan anakon, yaitu analisis kontrastif ya. Yang kedua biasanya tahlil akhta ini disebut juga dengan analisis kesalahan. Jadi sering kita lihat nanti kalau kalian mencari di Google Scholar itu, kita cari pakai keywordnya itu anakon dan anakes. Insya Allah nanti keluar studi yang kita pelajari ini. Kemudian, dalam pertemuan pertama ini, Ibu akan mengajak kalian untuk selayang pandang ya, mengenal secara garis besarnya saja, apakah itu studi anakon ya, apakah itu anakon dan apakah itu anakes. Sebenarnya awal mula munculnya anakes dan anakon ini, anakes dan anakon ini adalah ketika seseorang ingin belajar bahasa sasaran, sedangkan dia benar-benar hanya sebagai penutur non-Arab. Ya, misalnya seperti kita ingin belajar bahasa Arab, tapi kita itu adalah orang Indonesia, berarti kan kita non Arab ya, natiqun li ghairil Arab ya, kita orang Arab, kita bukan orang Arab. Nah, kita ingin mendalami bahasa Arab. Dari niatan kita itu, pasti kita akan mengalami suatu kesulitan, karena pada dua bahasa ini, yaitu bahasa Arab dan bahasa Indonesia, itu memiliki persamaan dan perbedaan. Nah, oleh karena itu, tugas anakon ini adalah menemukan persamaan dan perbedaan antara dua bahasa atau lebih. Kenapa kita ingin mengetahui persamaan dan perbedaan? Dengan mengetahui keduanya, kita bisa mempelajari bahasa sasaran itu dengan lebih mudah. Dimulai mungkin dengan persamaannya, baru kita lihat dengan perbedaannya. Jadi makanya di sini disebut dengan analisis kontrastif. Kontrastif, apa sih yang beda, apa sih yang kontra, seperti itu. Bisa dipahami ya. Kemudian kedudukan analisis kontrastif dalam linguistik. Pasti ini kedudukannya, coba bisa ditebak, ini makrolinguistik atau mikrolinguistik. Ini adalah masuk pada bagian mikrolinguistik, yaitu kajian bahasa yang bersifat internal dari dalam. Yang pastinya yang akan dibahas di sini nanti ada fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan lain sebagainya. Dalam analisis fonologi ini, kita akan mempelajari apa bunyi-bunyi. Misalnya Ibu mencontohkan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia ya. Apa persamaan dan juga apa perbedaan
antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia dari segi bunyi. Ya, dan apa bunyi yang tidak ada dalam bahasa Indonesia dan apa bunyi yang tidak ada dalam bahasa Arab. Kurang lebih seperti itu. Dalam anakon morfologi. Morfologi ini berarti adalah sorof ya. Dalam pembentukan kata. Pembentukan kata ini apa saja yang menjadi persamaan dan perbedaan. Mungkin ketika kata tersebut harus pasif dan juga aktif, pasti memiliki unsur yang berbeda dan pasti juga memiliki unsur yang sama. Kemudian anakon sintaksis semantik in bahasa Arab dan Indonesia. Dari susunan sintaksis ini nahwu ya. Dari susunan nahwu apakah sama? Apakah kalau kita kan kalau bahasa Arab ya, belajar bahasa Arab itu kan antara jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah itu kan jelas-jelas beda ya. Dan apakah dalam bahasa Indonesia dalam menerangkan konteks jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah itu juga sama? Penempatan isimnya sama, penempatan fi'ilnya sama. Apakah yang berlaku di bahasa Indonesia itu berlaku di bahasa Arab dan sebaliknya? Kurang lebih seperti itu. Sedangkan dalam semantik pasti kita akan menemukan banyak persamaan makna dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia sendiri adalah serapan daripada bahasa Arab. Dan kemudian perbedaan-perbedaannya pun pasti akan kita temukan di dalamnya. Nah, ini ya. Jadi anakon analisis kontrastif ini masuk pada kajian mikrolinguistik. Ya, cabangnya di mikrolinguistik, bukan makro. Kemudian kita ada UTS ya, al-ikhtibar linis fit dirasi. Kemudian setelah UTS kita baru akan belajar anakes, yaitu analisis kesalahan berbahasa dan bahasa Arab. Apa saja sih kesalahan-kesalahan yang sering terjadi, khususnya biasanya kalau kalian itu yang tinggal di pondok ya, seperti Pondok Erki yang sudah menerapkan bahasa Arabnya pada kehidupan sehari-hari, pasti akan menemukan banyak kesalahan, entah itu dari sisi kitabah, sisi kalam, qiraah, ataupun istima'. Pasti akan terjadi kesalahan-kesalahan. Kemudian, objek dan ruang lingkup kajian anakes. Objek dan ruang lingkupnya adalah apa saja yang bisa dikaji oleh analisis kesalahan ini. Apa saja yang bisa diungkap dari analisis kesalahan ini. Bisa berbentuk, tadi seperti Ibu bilang, dari sisi-sisi fonologi dan semantik, sintaksis, morfologi, dan lain sebagainya itu bisa. Kajian ruang lingkupnya. Sekarang, metode analisis bahasa, analisis kesalahan morfologi, analisis sintaksis, semantik bahasa Arab. Setelah itu, pada pertemuan ke-11 ini, kita akan mempelajari bagaimanakah metode dalam menganalisa bahasa dan kesalahan-kesalahan dalam berbentuk morfologi. Yang pasti yang pertama, yang harus kita lakukan adalah pengumpulan data ya. Yang mungkin nanti judulnya ingin skripsinya tentang analisis kesalahan juga boleh. Itu kita menemukan data-data dulu. Misalnya kita menelitian selama kurang lebih 2 atau 3 bulan. Kita teliti, kita kumpulkan dulu data-data kesalahan yang ada di misalnya pondok A gitu ya. Kita teliti, misalnya kita ingin judulnya itu tentang analisis kesalahan nahwu gitu ya, atau analisis kesalahan kalam gitu ya di pondok X gitu ya. Nah, kita harus mengumpulkan data-data itu secara valid. Berapa orang yang mengatakan kesalahan itu dan lain sebagainya. Setelah itu kita kumpulkan, baru kita validasi seberapa besar kesalahannya dan apakah yang salah. Baru kita memberikan atau tashih ya, membenarkan yang salah itu dan lain sebagainya. Kita akan belajar metodenya itu. Kemudian di sini ada al-khasais an-nahwiyah fil arabiyyah wal indonesia wa dirasah takobriyah. Ini adalah salah satu judul jurnal ya. Insyaallah nanti kita akan mereview jurnal ini, semoga bisa menjadi bahan untuk kalian yang mau menghadapi skripsi atau yang ingin judulnya sama dengan ini. Ini juga bentuk dari yang pertemuan 13 juga bentuk jurnal, yaitu tentang kasus kontrastif juga ya, antara dan implikasinya dalam pengajaran bahasa gitu ya. Ini bentuk dari analisis deskriptif metodologis. Ini bentuk review jurnal juga.
Kemudian ini juga jurnal juga analisis kontrastif klausa verbal bahasa Arab dan bahasa Indonesia serta implikasinya dalam pengajaran nahwu. Jadi ketika kita mendapatkan banyak kasus ya dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia, itu tuh apa, sebesar apa dampaknya terhadap pengajaran nahwu. Kemudian pada pertemuan ke-15 kita akan belajar tentang analisis kontrastif penulisan Arab, Melayu, Riau, dan penulisan bahasa Arab serta aplikasinya terhadap. Nah, yang pasti setelah kita mengetahui persamaan dan perbedaan antara dua bahasa tersebut, kita juga harus mengupas seberapa besar dampak tersebut terhadap pengajaran bahasa Arab. Itu menjadi suatu temuan yang sangat luar biasa untuk sekolahan, untuk pengajar, dan untuk para pembelajar bahasa Arab. Sudah ya, yang terakhir UAS, dan Ibu minta kalian mengisi di kolom diskusi e-akademik tentang pertama ya, yaitu tentang apa harapan kalian dengan belajar Anakon dan Anakes ini. Apa harapan kalian? Sebesar apa harapan kalian, Ibu ingin tahu. Dan juga Ibu juga ingin tahu apa kekhawatiran yang kalian rasakan terhadap pelajaran ini. Tolong diisi di kolom diskusi. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.